Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah, dan mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini dimudah lancarkan dalam menunaikan ibadah puasa dan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan pembahasan mengenai pitung jodoh atau perhitungan perjodohan weton per weton, dan ini adalah request dari saudari Nur Latifah ya, yaitu weton Senin Pon ketemu Jumat Wage, berarti 11 ketemu 10, neptu weton jodohnya berjumlah atau ketemu 21. Baik, langsung saja. Yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya ini berarti Senin ketemu Jumat, ini bermakna yuwono atau tentrem, insya Allah rumah tangganya diparingi adem ayem tentrem bahagia gitu ya. Selanjutnya hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati. Tipe pati ini maknanya dimungkinkan salah satu ada yang wafat terlebih dahulu, atau bisa juga pati rezekine, pati judune, pati kebahagiaane gitu ya. Dan cenderung ya tipe pati ini sering terlibat pertengkaran atau percekcokan ya. Selanjutnya hasil perhitungan 4 siklus ini tipe gonto. Tipe gonto ini bermakna dimungkinkan yang bersangkutan ini sulit mempunyai keturunan atau momongan, meskipun belum tentu juga ya. Selanjutnya hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Sri. Tipe Sri ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ya. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus Pancasuda yang kedua ini tipe nyandang. Tipe nyandang ini bermakna yang bersangkutan rumah tangannya insya Allah murah sandang pangane, aspek ekonominya bagus, tetapi berada di level yang agak rendah pada perhitungan Pancasuda ini ya. Berikutnya hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe lebu ketiup angin. Ini bermakna sering mengalami kesusahan dalam hidup rumah tangganya, sering mengalami kegagalan atau tidak tercapai hajat atau cita-cita dan keinginan-keinginannya, dan umumnya hidupnya tidak tenang sehingga sering berpindah-pindah gitu ya. Selanjutnya hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pandito Mukti. Tipe Pandito Mukti ini ya tidak jelek-jelek amat, tetapi hanya lampu kuning ya. Sering difitnah, sering dicaci maki, dikucilkan, tetapi insya Allah tetap yuwono, tetap selamat, tetap adem ayem tentrem rumah tangganya. Nah itu pun bagi mereka yang memang tahan uji ya, kuat dalam menghadapi ujian atau cobaan gitu ya. Selanjutnya hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Tinari. Tipe Tinari ini bermakna insya Allah gampang cari sandang pangan, selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam urusan mencari sandang pangan, mencari rezeki, mencari nafkah. Berikutnya hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 1,2. Ini bermakna baik penghidupannya, artinya insya Allah rumah tangganya insya Allah tidak banyak masalah, tidak banyak menghadapi liku-liku dalam kehidupannya ya. Dianggap baik ya, dianggap baik perjodohan ini ya.
Nah, hasil perhitungannya ini diketahui ada 5 lampu hijau. 5 lampu hijau ini dia dapat dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Senin ketemu Jumat bermakna yuwono atau tentrem. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Sri, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe nyandang, lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Tinari, dan hasil perhitungan dibagi 9 yaitu baik penghidupannya. Kemudian ada 3 lampu kuning, dia dapat dari hasil perhitungan 4 siklus, ini tipe Konto tadi. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Lebuka tiup angin, dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua yaitu tipe Pandito Mukti. Sedangkan lampu merahnya ada 1, yaitu hasil dari perhitungan 3 siklus yaitu tipe Pati ya. Nah, jika di prosentase maka tingkat keberhasilannya, kesuksesannya ini sebanyak 72% sukses. Ini potensinya 72% bisa sukses. Dan potensi kegagalannya ini sebanyak 28% gagal. Jadi insya Allah masih cukup bagus lah ya. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjut dan direkomendasikan meskipun belum termasuk kategori yang sangat dianjurkan, yang sangat bagus, bukan. Tetapi secara keseluruhan memang potensi kegagalan rumah tangganya ini agak rendah gitu ya. Dan insya Allah masa depan rumah tangganya nanti insya Allah cukup bagus dan bisa sukses gitu ya. Selanjutnya yaitu weton Selasa Wage ketemu Sabtu Legi. Ini request dari saudara Ahmad Hafinuddin. Ya, Selasa Wage ketemu Sabtu Legi berarti 7 ketemu 14, neton jodohnya berarti ketemu 21. Baik, hasil perhitungan hari umumnya ini Selasa ketemu Sabtu bermakna sering bertengkar. Artinya rumah tangganya diperkirakan sering menghadapi permasalahan sehingga sering terlibat pertengkaran atau percekcokan gitu ya. Selanjutnya hasil perhitungan 3 siklus ini tipe Pati. Tipe Pati ini bermakna seperti tadi ya, dimungkinkan salah satu ada yang wafat terlebih dahulu. Kalau tidak ya mungkin pati rezekinya yang pati atau kebahagiaannya yang pati gitu ya. Tidak bisa mencapai kebahagiaan yang sempurna dan memang ada kecenderungan sering terlibat pertengkaran. Selanjutnya hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Konto. Tipe Konto ini dimungkinkan sulit punya keturunan atau punya momongan. Selanjutnya hasil perhitungan 5 siklus ini tipe Sri ya, bermakna insya Allah murah sandang pangani. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe nyandang. Jadi seperti tadi ya, sama ya, karena sama-sama ketemu 21 gitu ya. Insya Allah murah sandang pangane dan aspek ekonominya juga bagus, tetapi berada di level rendah pada perhitungan Pancasuda ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama itu tipe lebu ketiup angin ya. Artinya sering mengalami kesusahan dalam hidupnya, sering gagal ya, atau tidak tercapai cita-cita atau hajat-hajatnya atau keinginan-keinginannya, dan diperkirakan hidupnya tidak tenang sehingga sering berpindah-pindah tempat ya. Berikutnya hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pandito Mukti, sama seperti tadi ya, sering difitnah, dicaci maki, dikucilkan, tetapi insya Allah tetap selamat, tetap yuwono, tetap adem ayem tentrem ya rumah tangganya. Nah, ini pun juga bagian kuat atau tahan uji ya. Nah, kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Tinari, insya Allah diparingi kemudahan ya, gampang cari sandang pangan, selalu dimudah lancarkan dalam urusan mencari sandang pangan atau mencari nafkah gitu ya.
Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 5,7, bermakna mata pencahariannya tetap terus. Ini dianggap bagus gitu ya, dianggap konsisten ya. Nah, dari hasil perhitungannya diketahui ada 4 lampu hijau. 4 lampu hijau ini dia dapat dari hasil perhitungan 5 siklus. Yang pertama tipe Sri, kemudian 5 siklus yang kedua tipe Nyandang, kemudian 8 siklus tipe Tinari, dan hasil perhitungan dibagi 9 tipe mata pencariannya tetap terus ya. Ini dianggap bagus karena mungkin dianggap rumah tangganya, aspek pekerjaannya sudah bisa tenang gitu ya, bisa konsisten, tidak meloya-melayu istilahnya gitu ya. Nah, kemudian ada 4 lampu kuning. 4 lampu kuning ini dia dapat dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Selasa ketemu Sabtu, ini bermakna sering bertengkar. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe Konto, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Lebu ketiup angin, dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pandito Mukti. Jadi ada 4 lampu kuning dan ada 1 lampu merah. Nah, persentase tingkat keberhasilan rumah tangganya ini sebanyak 67% saja. Ya, potensinya 67% bisa sukses dan potensi kegagalannya ini 33% gagal gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Senin Pon ketemu Jumat Wage tadi ya, ini masih bagusan Senin Pon ketemu Jumat Wage ketimbang Selasa Wage ketemu Sabtu Legi, meskipun sama-sama ketemu 21-nya gitu ya. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjut, tetapi agak kurang direkomendasikan karena potensi kegagalan rumah tangganya ini cukup tinggi, tidak termasuk yang sangat tinggi tetapi ya cukup tinggi lah gitu ya, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan ini agak berat, bukan termasuk yang sangat berat, tidak gitu ya. Nah, ini tadi jika memang didasarkan pada seluruh hasil penafsiran perhitungan perjodohan tadi ya, tetapi memang realitasnya terkadang ya adalah sebagian masyarakat di daerah tertentu yang memiliki kecenderungan atau fanatisme pada petung jodoh atau perhitungan perjodohan tertentu saja. Itu tidak masalah gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua dan bermanfaat gitu ya. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.